Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin tahirin wa ashabihi ajmain. Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sholawat dan salamnya dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, saudara-saudara. Baru-baru ini ada yang mengatakan seorang ustadz katanya mencium Al-Quran itu bid'ah, saudara-saudara. Masa ada orang mencium Al-Quran sudah bid'ah, sudah masuk neraka? Ini kan nggak masuk akal ini. Kalau orang pemikiran seperti ini ya rusak, saudara-saudara. Masa menciumi Al-Quran itu bid'ah? Bahkan mencium sesuatu ada yang berpahala. Contohnya mencium Hajar Aswad, mencium istri ya. Ini ingat saudara-saudara orang muslim. Kalau Anda laki-laki lalu mencium istri Anda dapat pahala yang sangat besar, kata Rasulullah SAW. Mencium istri. Apalagi ini mencium Al-Quran, mencium kitab suci, tambah berpahala, saudara-saudara. Kenapa kitab suci Al-Quran kok diciumi? Ya karena orang Islam itu sangat cinta dengan Al-Quran. Orang-orang yang beriman itu sangat cinta dengan Al-Quran. Kalau tidak cinta, kenapa diciumi? Kenapa Anda mencium Hajar Aswad? Ya karena ada ada rasa cinta dengan Hajar Aswad. Makanya Anda ciumi. Kenapa Anda mencium istri Anda? Karena Anda sangat cinta dan sangat mempunyai perasaan yang mendalam cintanya. Makanya istri Anda ciumi, dan itu berpahala, saudara-saudara. Wahai orang-orang muslim, orang-orang mukmin, mulai saat ini ciumilah istrimu, karena itu sangat besar pahalanya. Ciumilah Al-Quran, itu sangat besar pahalanya. Ciumilah Hajar Aswad, itu sangat besar pahalanya, saudara-saudara. Terus sekarang seperti kita ini sudah kakek-kakek menciumi cucu, apa itu bid'ah? Mana dalilnya juga, ayo. Mana? Dalam Al-Quran nggak ada merintah menciumi cucu, nggak ada. Nggak ada. Terus kita termasuk sampean, orang yang menuduh bid'ah-bid'ah itu pasti pernah menciumi cucu, bahkan mungkin setiap hari, karena cucu itu lucu-lucu. Apa itu bid'ah? Saya bang tanya itu. Ayo, mari kita berpikiran sehat, berpikiran yang waras. Kita menggunakan logika. Itu sudah naluri namanya, saudara-saudara. Jadi naluri itu sah. Dan tidak menyalahi dalil-dalil itu. Dan memang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Mana dalam hadis Rasulullah ada dalil menciumi cucu? Ya nggak ada. Dalam hukum akal pun tidak ada standar untuk menciumi cucu, itu nggak ada. Ini pakai naluri namanya. Pakai naluri sebagai manusia. Kita punya cucu, punya anak lucu-lucu, kita ciumi waktu kecil itu. Semua melakukan itu. Bahkan Rasulullah sering menciumi Sayyidina Husain dan Hasan waktu kecilnya. Bahkan Rasulullah sholat itu dibuat kuda-kudaan sama Sayyidina Husain dan Hasan. Rasulullah terus sholat, saudara-saudara, tidak membatalkan sholatnya. Karena apa? Saking cintanya dengan cucunya, saudara-saudara. Dan ini naluri, bukan dalil, bukan dalil, tapi naluri manusia. Jangankan manusia, binatang saja punya naluri kasih sayang terhadap keluarganya. Ayo coba, seperti kera itu, kumpulan kera itu, bagaimana dengan keluarganya? Hah? Istrinya dipetani, anak-anaknya dipetani,
Cari kutu itu loh, kalau nggak ngerti dipetani bahasa Jawa itu cari kutu. Jangan lihat itu kera-kera itu, ayo lihat itu. Orang yang binatang yang nggak ngerti dalil, nggak ngerti apa. Tapi secara naluri dia dikasih Allah naluri kasih sayang. Namanya naluri ya sudah otomatis. Apalagi manusia punya akal sehat. Binatang saja punya naluri kasih sayang kok. Anaknya diciumi, digendong, disusui, itu naluri semuanya itu. Bukan hanya di kumpulan kera, burung, coba burung merpati itu nalurinya, anaknya dikasih makan. Bukan hanya dicarikan makan lalu dimakan anak sendiri, tidak, karena anak masih kecil gak bisa makan, dicucu namanya saudara. Dari mulutnya dikasihkan ke mulut anak, itu bahasa Jawanya dicucu. Itu dari mana itu? Jadi Allah memberi perasaan seperti itu yang disebut naluri. Itu binatang apalagi manusia. Kalau Rasulullah nggak melakukan itu bid'ah. Kalau nggak ada dalilnya bid'ah. Mana ada dalilnya mencumi cucu? Nggak ada dalam Al-Quran. Apa itu bid'ah? Coba ini dijawab. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit musyrik. Musyrik hanya satu, yaitu laisa kamislihi syai'un. Jadi jangan samakan Tuhan dengan sesuatu, itu saja sudah. Kalau Anda ziarah ke kuburan, Anda menganggap kuburan itu Allah atau Tuhan, lah itu yang disebut musyrik itu. Dan minta rezeki pada kuburan, minta rezeki pada pepohonan, minta rezeki pada gunung, pada lautan. Itulah yang disebut bid'ah, saudara-saudara. Bukan hanya bid'ah tapi musyrik, saudara-saudara. Itu yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang Islam atau orang-orang mukmin, saudara-saudara. Kenapa saya sering menggunakan orang-orang mukmin? Karena orang-orang mukmin itu orang yang percaya dengan adanya Allah, hari akhirat, percaya surga neraka, percaya hisab, percaya hari pembalasan. Itu orang mukmin. Kalau orang Islam belum tentu. Banyak orang Islam itu KTP, bahkan orang Islam memusilam sendiri banyak kok. Makanya Allah tidak pernah memanggil ya ayyuhalladzina muslim, nggak pernah. Wahai orang-orang Islam, nggak pernah. Yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang diperintah oleh Allah itu, yang dipanggil oleh Allah itu. Jangan-jangan Anda itu Islam tapi nggak beriman. Kok sukanya mencaci maki sama saudara muslim, sama saudara seiman, saudara-saudara. Makanya iman Anda itu perlu dicurigai itu. Kalau Anda beriman tidak mungkin Anda mencaci maki itu. Karena apa? Hadis Rasulullah sudah jelas kok. Fal yakul khairon aw liyasmut. Apabila tidak bisa bicara yang baik, aw liyasmut, lebih baik diam. Itu Rasulullah. Tapi ceramah-ceramah Anda banyak menyakitkan sesama mukmin, sesama muslim, saudara-saudara. Masa sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Kalau begitu pakai HP bid'ah. Iya, pakai HP itu bisa ibadah loh ya. Bisa ibadah, bisa menimbulkan dosa. Kapan pakai HP jadi ibadah? Ya ini untuk ceramah di media sosial, untuk berdakwah melalui media sosial. Jadi pakai HP bisa berpahala. Pakai HP bisa menimbulkan dosa karena pakai HP dibuat berhubungan dengan para koruptor. Dibuat bersekongkol dengan para orang-orang jahat, orang-orang dolim. Jadi pakai HP itu bisa menimbulkan dosa kalau dipakai seperti itu. Saya tanya sekarang, pakai HP ini ibadah enggak? Ada ibadah pakai HP kalau untuk ceramah, untuk dakwah. Jadi pakai HP itu ibadah. Padahal Rasulullah nggak pakai HP. Nah, berarti pakai HP ini bid'ah. Nah, kalau pakai HP bid'ah.
Kalau pakai HP, kalau saya jelaskan lagi, kalau pakai HP itu bid'ah, berarti Anda jangan pakai HP. Jangan ceramah melalui media sosial, melalui televisi. Ayo kalau kita konsekuen, sedikit-sedikit bid'ah. Demikianlah urun rembuk kami tentang masalah bid'ah. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kasar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.